Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, sudah ada sedikit warna putih di cakrawala yang jauh. Malam telah berlalu dan hari baru telah tiba. Tinggal 1 hari lagi untuk memulai pelelangan. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk menyempurnakan pil kebangkitan roh. Warna cerah tanpa sadar melintas di matanya yang hitam pekat. Xiaoyan memikirkan kejadian sebelumnya tentang pusaran di dalam tubuhnya yang kini telah hilang tanpa ada jejaknya. Meskipun dia sebelumnya merasakan dengan jelas ledakan yang terjadi di tubuhnya, namun sekarang ledakan itu hilang tanpa jejak. Setelah lama mencari tanpa hasil, Xiaoyan dengan cepat turun, memperlihatkan langkah-langkah kepunahan langit. Tiba-tiba angin kencang turun dari ruang kosong di sekitar Xiaoyan. Tubuhnya langsung mendarat di tanah. Xiaoyan segera merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Saat dia mendarat, pusing yang tak terkendali muncul di benaknya. Kakinya bergoyang beberapa kali dan dia duduk di tanah. Kecepatan yang tiba-tiba itu membuat Xiaoyan tidak dapat bereaksi. Beberapa saat kemudian Xiaoyan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Rasa pusing di benaknya berangsur-angsur menghilang. Setelah merenung dalam hati, Xiaoyan tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu. Senyum gembira segera muncul di wajah yang panik. Pandangannya terus-menerus menyapu kakinya dan merasakan aliran udara di sekelilingnya. Kegembiraan di hatinya sulit dikendalikan. Ini adalah langkah kepunahan langit. Apakah aku akhirnya berhasil menembusnya lagi? Kegembiraan di hatinya menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Akhirnya langkah pemusnah langit yang sudah lama tidak membaik, akhirnya berhasil menembus lagi. Dulu ketika dia berada di wilayah selatan, langkah pemusnah langit telah menembus ke tahap pengadukan angin tingkat lanjut. Namun setelah tiba di wilayah barat, langkah pemusnah langit tidak mengalami peningkatan untuk waktu yang lama. Namun hari ini, setelah latihan tadi malam, dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau efek dari angin yang mengalir. Tetapi langkah pemusnah langit akhirnya berhasil menembus ambang tahap pengadukan angin tingkat lanjut. Sekarang langkah pemusnah langit dapat dianggap telah resmi melangkah ke alam agung Lingyun. Alam agung Lingyun ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur klan Liu Feng, tidak dapat mencapai. Tentu saja, itu juga bisa jadi karena faktor kekuatannya. Namun paling tidak, langkah pemusnah langit yang sempat suram, kini akhirnya dapat bersinar di tangan Xiaoyan. Alam agung Lingyun. Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Kegembiraan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langkah pemusnah langit saat ini telah menembus alam agung Lingyun. Bahkan jika dia menghadapi Dodi bintang 9, terlepas dari apakah dia memiliki kemampuan untuk bertarung, paling tidak dia tidak akan takut padanya. Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan segera merasakan kegembiraan yang lebih besar di hatinya. Xiaoyan memikirkan bagaimana jika pemimpin 4 sekte besar itu bertemu dengan Xiaoyan lagi. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Seketika ia menarik kembali pikirannya. Pandangannya berbalik hanya untuk melihat bahwa matahari perlahan terbit di langit timur. Kota Jinyao yang telah tenang sepanjang malam sekali lagi pulih seperti kemarin. Terlebih lagi dengan mendekatnya pelelangan, kota Jinyao saat ini hanya akan menjadi semakin ramai dari hari ke hari. Ia tidak tahu pemandangan mengejutkan seperti apa yang akan muncul di kota itu pada hari pelelangan. Sekarang waktunya bagi Xiaoyan untuk bersiap memurnikan pil kebangkitan. Pavilion di depannya tidaklah kecil. Tingginya mencapai 5 lantai. Selain itu, ini adalah kediaman Xiaoyan seorang diri. Harus dikatakan bahwa rumah lelang ini benar-benar murah hati. Setelah memasuki tempat Xiaoyan menginap, Xiaoyan menutup pintu dengan santai dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutupi seluruh ruangan. Baru kemudian dia memanggil Raja Utara. Kesulitan dalam memurnikan pil obat tingkat 4 di kota Jinyao kali ini tidaklah kecil. Ditambah dengan keberadaan para ahli formasi tersebut, tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan menyebabkan keributan di kota ketika pil tersebut terbentuk. Xiaoyan pasti tidak akan punya waktu untuk memperdulikannya. Oleh karena itu ia hanya bisa mengandalkan Raja Utara. Dengan kekuatan Raja Utara saat ini, kemungkinan besar selama itu bukan Dou di kelas tinggi, ia tidak akan menimbulkan masalah. Setelah melakukan semua persiapan, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar. Cincin penyimpanan di jarinya segera menyala, dan sebuah kuali obat berwarna merah tiba-tiba turun. Meskipun Xiaoyan jelas-jelas mengerti dalam hatinya bahwa pil yang sedang disempurnakannya kali ini adalah pil obat tingkat 4, dan bahwa menggunakan kuali Luotian akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan, dia hanya dapat menggunakan kuali 10.000 binatang untuk menghindari lebih banyak masalah. Pada saat ini scene diperlihatkan di sebuah ruang tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidurnya. Di depannya sebuah kuali obat berwarna merah berdiri tegak. Itu adalah kuali 1000 binatang. Pada saat ini di dalam kuali 1000 binatang, api putih menyala dengan ganas. Suhu yang mengerikan di dalam kuali obat meningkat dengan cepat. Api putih itu berputar dan berubah. Gelombang api bertabrakan dengan dinding kuali obat.
Suara pil yang tajam bergema di dalam kuali obat. Tangan Xiaoyan terentang di depan dadanya. Di telapak tangannya pil obat ungu berputar dan mengambang. Pil obat ini adalah pil roh yang meningkat. Dengan bantuan pil kebangkitan roh, Xiaoyan dapat secara paksa meningkatkan kekuatan spiritualnya ke level alkemis tingkat 4 untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, meskipun Xiaoyan hanya seorang alkemis tingkat 3, ia secara alami memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat 4. Tetapi sekarang, meskipun masalah kekuatan spiritual telah teratasi, Xiaoyan hanya memiliki waktu tersisa 2,5 bulan. Menyempurnakan pil obat tingkat 4 dalam waktu 2,5 bulan adalah hal yang mustahil di mata orang biasa. Bahkan sebagian alkemis tingkat 4 mungkin tidak mampu melakukannya. Namun situasi saat ini seperti ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Xiaoyan harus menyempurnakan pil obat tingkat 4 dalam waktu 2,5 bulan. Kalau dipikir-pikir lagi, untuk menyempurnakan pil roh es, Xiaoyan telah menghabiskan waktu setengah tahun. Meskipun kehati-hatian Xiaoyan merupakan faktornya, ini sudah menunjukkan bahwa pil obat tingkat 3 tidak begitu mudah disempurnakan. Bahkan sekarang, menyempurnakan pil obat tingkat 3 akan memakan waktu setidaknya 2 bulan bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, menyempurnakan pil obat tingkat 4 dalam waktu 2,5 bulan secara praktis mustahil. Namun Xiaoyan saat ini tidak bisa lagi ragu-ragu. Menyempurnakan pil kebangkitan roh adalah keharusan. Bahkan jika dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, Xiaoyan harus berhasil menyempurnakan pil kebangkitan roh dalam waktu 2,5 bulan. Memikirkan hal ini, raut wajah Xiaoyan tiba-tiba memancarkan sedikit tekad. Jika selama kurun waktu ini, Xiaoyan dengan paksa merangsang kekuatannya sendiri dan meminjam api surgawi serta kekuatan jiwa seorang alkemis tingkat menengah 4, maka Xiaoyan yakin bahwa bukan tidak mungkin untuk berhasil memurnikan pil kebangkitan roh dalam waktu 2,5 bulan. Selama seseorang memiliki kekuatan spiritual dan doki yang kuat, tidak akan sulit untuk memurnikan pil obat dalam waktu yang singkat. Bagian yang sulit adalah kesulitan memurnikan pil obat peringkat 4. Hanya jika tidak ada kesalahan yang dibuat selama proses pemurnian pil obat, maka ada peluang untuk berhasil memurnikan pil kebangkitan roh. Dengan kata lain, kunci dari semua ini bukanlah waktu. Sebaliknya itu adalah kendali Xiaoyan atas pil obat peringkat 4. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan akhirnya menguatkan hatinya dan menelan pil peningkat semangat. Saat pil obat itu masuk ke mulutnya, pil itu langsung berubah menjadi gelombang energi spiritual. Energi itu dengan cepat melonjak dan menyatu dengan manik jiwa di benak Xiaoyan. Dalam sekejap, energi spiritual yang dahsyat menyapu keluar secara tak terkendali dengan Xiaoyan sebagai pusatnya, yang berniat menghancurkan seluruh bangunan. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menjerit dalam hatinya. Dalam sekejap, energi spiritual yang awalnya menyapu keluar dengan liar tampaknya telah menerima perintah yang tidak dapat dipatuhi karena dengan cepat menarik diri. Dalam sekejap mata, ia kembali ke tubuh Xiaoyan. Merasakan energi spiritual yang melonjak dalam tubuhnya, Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas panjang. Perasaan kuat semacam ini benar-benar membuat suasana hati seseorang menjadi riang. Sayangnya kekuatan semacam ini hanya sementara. Aku tidak tahu kapan aku bisa benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Dengan perlahan menyatukan kedua tangannya, Xiaoyan bahkan dapat merasakan bahwa energi spiritual yang melonjak tampaknya hendak menyembur keluar dari telapak tangannya, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk melolong ke arah langit. Xiaoyan menarik pikirannya. Pandangannya berbalik dan langsung tertuju pada kuali 10.000 binatang di depannya. Seketika, dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Cincin penyimpanan di jarinya langsung berkedip. Setelah itu banyak sinar cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanan dan bertahan di depan Xiaoyan. Bang! Xiaoyan menghantamkan telapak tangannya ke kuali obat di depannya. Tak lama kemudian terdengar suara teredam. Penutup kuali obat itu terpental ke atas. Ratusan bahan obat semuanya terbang ke dalam kuali obat di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan. Begitu tutup kuali obat ditutup, cahaya terang langsung bersinar di antara alis Xiaoyan. Sebuah simbol kuno juga muncul. Itu adalah tato klan Xiao. Saat tato klan itu muncul, kekuatan garis keturunan dalam tubuh Xiaoyan langsung aktif. Aura tubuh Xiaoyan juga melonjak dengan cepat saat ini. Aura yang awalnya milik Dodi bintang 5 tingkat lanjut telah meningkat menjadi Dodi bintang 6 tingkat menengah dalam sekejap mata, bahkan menunjukkan tanda-tanda mendekati Dodi bintang 6 tingkat lanjut. Setelah tato klan itu dilepaskan, Dogi yang agung mengalir deras ke dalam kuali obat di depannya di bawah kendali pikiran Xiaoyan. Aura api dingin tulang yang awalnya kuat yang membakar di dalamnya menjadi semakin menakutkan saat ini. Suhu tinggi yang membuat seseorang merasakan gelombang panas meskipun mereka dipisahkan oleh kuali obat. Di bawah nyala api ini, bahan-bahan obat di dalam kuali obat dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Banyak bahan obat dengan cepat layu. Bagian-bagian yang tidak dapat digunakan dibakar menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Proses pemurnian bahan obat berlangsung selama setengah bulan.
Selama kurun waktu tersebut, Xiaoyan telah melakukan beberapa kesalahan yang membuat sebagian bahan obat berubah menjadi ketiadaan di dalam api surgawi. Kemungkinan besar ia hanya dapat memulainya kembali setelah memurnikan bahan obat. Sementara Xiaoyan sedang dalam tahap penyempurnaan pil, kota Jingyao di dunia luar juga dipenuhi oleh para ahli. Berbagai faksi terus menyerbu ke kota Jingyao. Setelah setengah bulan, jumlah Dodi elit di kota Jingyao telah mencapai lebih dari 20. Bahkan pada saat ini, masih ada banyak faksi yang terus-menerus menyerbu. Waktu berlalu begitu cepat. 2 bulan berlalu dengan cepat. Kurang dari seminggu lagi pelelangan akan dimulai. Jumlah ahli dari berbagai golongan di kota itu telah mencapai jumlah yang tak terhitung. Di antara para ahli itu, sebenarnya ada seseorang yang baru saja ditemui Xiaoyan di toko Sungai Pasir. Wakil Ketua Aliansi Alkemis, Han Dong. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat Xiaoyan berada. Kondensasi pil obat juga telah mencapai tahap akhir pembentukan pil. Pada saat ini matahari terbit dari timur. Hari itu adalah hari yang lain. Mengingat masih ada seminggu lagi sebelum pembukaan lelang, pil obat di ruangan Xiaoyan belum disempurnakan. Pada saat ini kekuatan spiritual luar biasa yang diperoleh Xiaoyan dari menelan pil kebangkitan roh hampir habis. Ditambah dengan kelelahan luar biasa dari dokinya selama 2 bulan terakhir, Xiaoyan saat ini dapat dikatakan benar-benar kelelahan. Meskipun demikian, pil obat di dalam kuali obat masih berputar di bawah penyempurnaan luar biasa dari api surgawi. Xiaoyan tampaknya tidak berniat berhenti di sini. Dia masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Kenaikan roh. Ini adalah teknik khusus yang diajarkan Yao Lao kepada Xiaoyan. Saat itu selama pertemuan besar alkemis yang diselenggarakan oleh Menara Pil di benua Doki, Xiaoyan telah menggunakan teknik ini untuk meningkatkan kualitas pil obat. Sekarang untuk memaksimalkan efek obat dari pil kebangkitan roh, Xiaoyan telah memutuskan untuk menggunakan teknik kenaikan roh sekali lagi. Untuk mencapai kondisi kenaikan roh, tujuan Xiaoyan saat ini bukanlah menyelesaikan penyempurnaan pil obat. Sebaliknya, ia melanjutkan penyempurnaan setelah pil obat menyelesaikan langkah inkubasi pil. Dalam beberapa saat, Xiaoyan akan dapat secara resmi memulai pil kenaikan roh kebangkitan. Pada saat itu, pil kenaikan roh kebangkitan yang awalnya merupakan pil obat kelas rendah peringkat 4, sekali lagi akan dapat ditingkatkan. Begitu pil kenaikan roh kebangkitan sebanding dengan pil obat kelas menengah peringkat 4, nilainya akan langsung melonjak tinggi terlepas dari apakah itu pil yang sudah jadi atau pil yang lengkap. Ini sekali lagi akan meningkatkan daya tawar bagi Xiaoyan di rumah lelang untuk mendapatkan bunga fusang. Langit yang awalnya cerah di kota Jingyao tiba-tiba berubah. Awan hitam pekat dengan cepat menggumpal dan menyelimuti kota Jingyao dalam kegelapan. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa itu? Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan kaisar? Tidak, itu tidak benar. Ini tidak terlihat seperti kesengsaraan kaisar. Sebaliknya, ini lebih terlihat seperti pil petir. Ini adalah kota Jingyao, wilayah para master formasi. Alkemis adalah tabu terbesar bagi mereka. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu yang mau mengolah pil di sini? Itu tidak mungkin. Ketika awan badai berkumpul, orang-orang di kota di bawahnya juga menjadi kacau. Gelombang diskusi yang kacau menyebar dengan cepat di dalam kota. Banyak tokoh berjalan di langit. Dan mata mereka tanpa sadar melihat ke arah area tepat di bawah awan badai. Di belakang tempat pelelangan, ada pavilion yang tampak kuno. Di sanalah Xiaoyan berada. Pada saat yang sama di asosiasi master formasi susunan di kota, beberapa master formasi susunan berjalan keluar dari aula di belakang mereka dengan alis berkerut dan melihat ke arah pelelangan. Orang lain mungkin perlu membedakannya. Namun mengingat keakraban mereka dengan para alkemis, mereka hanya perlu melihat sekilas untuk mengenali bahwa awan petir itu memang petir pil. Siapa yang berani secara terbuka memurnikan pil di kota Jinyaoku? Apakah dia mencoba memprovokasi kami? Di antara sedikit orang, seorang lelaki tua berambut putih menatap ke arah petir pil dengan ekspresi gelap saat dia berbicara dengan suara rendah. Ayo kita pergi dan lihat. Tidak peduli siapa dia. Karena dia berani secara terbuka memprovokasi asosiasi master formasi kita harus memberinya pelajaran. Seorang lelaki tua berjubah emas yang merupakan pemimpin kelompok itu mendengus dingin. Setelah itu ia melambaikan lengan bajunya dan memimpin untuk berjalan ke langit. 10 tokoh atas dari asosiasi master formasi mengikutinya dari dekat. Semuanya memasang ekspresi muram. Dalam waktu singkat, puluhan ahli dari berbagai golongan telah berkumpul di langit di atas kota Jingyao di atas pavilion tempat Xiaoyan berada. Ketika mereka tiba, semua orang langsung terpaku pada pavilion tempat Xiaoyan berada. Meskipun tidak ada aroma pil yang keluar darinya, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura api yang kuat yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan ini saja, tidak sulit untuk mengenali bahwa alkemis yang sedang memurnikan pil pasti berada di pavilion ini. Pada saat inilah awan hitam di langit di atas kota Jingyao tiba-tiba mulai bergejolak. Guntur bergemuruh, menggetarkan hati semua orang. Petir pil yang mengerikan.
Petir jenis ini mungkin bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh pil biasa. Dari penampakan pil petir ini, pil yang sedang disuling orang ini setidaknya adalah pil kelas 3 bermutu tinggi. Selain itu kemungkinan besar itu adalah pil kelas 4. Pil kelas 4 itu adalah pil yang bahkan akan diminati oleh para ahli transformasi asal biasa. Hehehe, aku ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Diskusi yang penuh kejutan terus terdengar dari kerumunan. Tentu saja selain itu, ada lebih banyak lagi ejekan dan keserakahan. Pada saat yang sama di dalam ruangan, Xiaoyan telah mengeluarkan pil obat yang sudah jadi dari kuali obat di depannya. Api putih yang kuat dan tebal melilitnya untuk memastikan bahwa pil obat di dalamnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Memungkinkannya untuk tetap dalam keadaan terawat, meskipun proses pemeliharaan pil seharusnya sudah berakhir sejak lama. Setelah melakukan semua itu, wajah tampan Xiaoyan menjadi pucat pasi. Butiran-butiran keringat dingin seukuran kacang terus mengalir di dahinya. Begitu butiran-butiran itu menetes, butiran-butiran itu sepenuhnya ditelan oleh api surgawi, berubah menjadi ketiadaan. Meskipun kondisi mentalnya hampir hancur, Xiaoyan pasti mengatupkan giginya dan bertahan. Dia hanya menunggu saat pil itu selesai. Bahkan jika dia kehilangan semua kekuatan tempurnya, dia masih bisa memurnikan pil kebangkitan roh. Sepasang mata hitam pekat menembus api putih pekat di depannya. Tatapannya menatap pil obat bundar di tengah api dengan seksama. Kekuatan di sekujur tubuhnya dengan cepat terkumpul di ujung jari telunjuk kanannya. Setelah itu, dia mengangkat jari telunjuknya dan mengumpulkan kekuatan spiritualnya di antara jari telunjuknya dan pil obat. Tampaknya telah membangun jembatan khusus. Setelah itu, Xiaoyan mengarahkan jari telunjuknya ke pil obat di tengah api dan menekannya. Di dunia luar, orang-orang dari asosiasi master formasi datang terlambat. Tetapi daya tangkal mereka yang kuat membuat mereka dapat melewati kerumunan yang padat tanpa halangan apapun. Kemanapun mereka pergi, orang-orang di sekitar mereka akan buru-buru memberi jalan bagi mereka. Seolah-olah mereka takut bersentuhan dengan mereka. Cheng Xihui, aku tidak menyangka dia akan datang. Selain mereka bertiga, orang ini adalah orang yang memiliki otoritas terbesar di kota Jinyao. Tampaknya alkemis misterius ini tidak hanya akan gagal memurnikan pil, tetapi juga akan membayar harga yang mahal untuk itu. Di antara kerumunan, terdengar desahan kasihan. Memang alkemis misterius ini harus memilih kota Jinyao dari semua tempat untuk memurnikan pil. Ini adalah wilayah para master formasi. Memurnikan pil di sini merupakan provokasi langsung. Namun saat sekelompok orang dari asosiasi master formasi itu tiba, tatapan mata seorang pemimpin Cheng Xihui tertuju pada pavilion tempat Xiaoyan berada. Tiba-tiba, pilar cahaya yang cemerlang dan megah melesat keluar dari pavilion tempat Xiaoyan berada dan melesat menuju awan petir di langit. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.